Kenapa, Pak? Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ira, bisa bicara? Oke, Pak Daniel, PPSWM. Silakan Pak Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera beserta kita semua, sahabat semua senior yang hadir pada pertemuan Zoom di siang hari ini. Waalaikumsalam. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Jadi menyimak sejenak apa yang Pak Dir dan Bu Ira paparkan, kami Asosiasi Hulu, Ibu, di mana menaungi para petani di Republik ini. Nah, kalau ekspor ke negara tujuan China memang dipersyaratkan traceability atau ketelusuran yang sudah menjadi MOU G2G antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Rakyat China yang memang mengharuskan ketelusuran rumah burung walet. Nah, kalau nantinya diberlakukan lagi traceability untuk non-China, ini akan menjadi bumerang bagi ekspor kita nanti, Ibu Bapak. Kecuali memang negara tujuan non-China tersebut mengharuskan adanya traceability, tapi selama ini yang kita ketahui bersama, negara tujuan non-China atau lain-lainnya selain China tidak mengharuskan adanya traceability rumah burung walet, Ibu Bapak. Jadi kalau negara tujuan non-China tidak mengharuskan untuk traceability rumah burung walet, kenapa harus kita buat traceability? Itu yang pertama. Dan kalau di rumah burung walet, Bapak Ibu, ini burung liar dan sangat riskan untuk teman-teman petani, juga sangat menarik diri untuk rumah burung mereka dimasuki oleh banyak orang atau orang-orang yang memang mereka rasa membuat sesuatu yang tidak nyaman pada rumah burungnya. Itu sangat berdampak pada kenyamanan di rumah burung tersebut. Jadi menurut hemat saya, untuk rumah burung walet ini akan banyak petani yang menarik diri, Ibu. Kalaupun ternyata harus dipaksakan untuk di NKV. Kalau saya menilik di sini kan nanti akan diberlakukan NKV maunya Kesmafed kan di rumah burung walet, di pengepul atau di gudang pengepul, processing dan pengolahan. Kalau processing pengolahan itu sangat wajar, karena memang kita ekspor harus sesuai dengan apa-apa yang memang disyaratkan sebagai produk ekspor. Nah, tapi kalau kembali lagi di rumah burung walet, ini akan berdampak pada industri hilirnya. Karena banyak petani-petani walet masih ketakutan, Ibu, untuk didata secara benar. Apabila data tersebut nanti menjadi temuan pada teman-teman di pemerintah daerah atau di pusat yang berhubungan dengan perpajakan. Nah, ini menyebabkan dilema, Ibu Bapak. Di satu sisi, pemerintah ingin, dalam hal ini Kementerian Pertanian ingin gerakan 3 kali ekspor. Di mana untuk meningkatkan gerakan 3 kali ekspor, pastinya sumber bahan baku pastinya harus meningkat juga. Bagaimana meningkatkan sumber bahan baku, yaitu memperbanyak rumah burung walet di Republik ini. Tapi apabila rumah-rumah burung walet tersebut dipersulit dalam operasionalnya, ini juga akan menjadi bumerang. Karena beberapa petani atau banyak petani di Republik ini membangun rumah burung walet itu secara tidak disengaja, atau bahkan di daerah-daerah tertentu banyak di atas toko mereka,
di atas tempat tinggal mereka, yang memang secara tidak sengaja mereka bangun dan burung itu masuk. Nah, kalau diberlakukan NKV, saya tidak tahu nanti jelasnya bagaimana Bapak Ibu, apa yang harus dipersyaratkan. Tapi kalau memang nantinya menyulitkan bagi para petani di Republik ini, saya yakin tidak akan maksimal nantinya dampaknya kepada para petani dan akan berdampak negatif pada industri industri hilir, pada eksportir, di mana para eksportir kebanyakan sampai saat ini kan masih berkolaborasi, berekanan kepada para petani walet untuk meminjam rumah burung waletnya untuk dimasukkan sebagai syarat, salah satu syarat traceability kalau negara tujuannya ke China. Nah, tapi kalau ke negara tujuan non China, sampai saat ini saya tidak mengetahui untuk dilakukan traceability. Oleh sebab itu, kita ingin mengurangi dampak kerugian pada industri hilirnya, Ibu Bapak. Nah, agar program Gratiex yang dicanangkan oleh Pak Menteri Pertanian bisa terwujud, tidak menjadi hambatan di sektor hulunya, karena kalau kita kembali lagi ingin mewujudkan Gratiex, otomatis kita harus memperbanyak sumber bahan baku sarang burung walet di Republik ini dengan cara memperbanyak, membangun kembali rumah-rumah burung walet di semua daerah di Republik yang memungkinkan untuk dibangun. Yang mana kita ingin agar pemerintah mempermudah perizinan dan lain sebagainya terhadap pembangunan rumah burung walet tersebut, bukan mempersulit bagi para petani di Republik ini untuk mendapatkan atau dalam hal mereka mengelola atau mengoperasionalkan rumah burung waletnya. Jadi kita ingin agar dulunya memang kan di hilir itu tugasnya karantina di hilir. Di hilir memang kan karantina untuk di border. Tapi kalau memang nanti di cover lagi sama NKV, sama Kesmafed, ini apakah nggak tumpang tindih? Apakah tidak mempersulit bagi para eksportir nantinya? Ya memang harus pastinya sesuai dengan tupoksi masing-masing daripada instansi, tapi harusnya tidak semua instansi sendiri-sendiri untuk membuat kebijakan, Bapak Ibu. Agar Kementerian Pertanian di bawah satu komando, Pak Menteri harusnya memberikan satu komando. Ini mau diambil oleh Kesmafed atau diambil oleh Barantan. Kalau semua mengambil untuk sektor hilirnya, waduh, kasihan juga para eksportir, Ibu. Kebanyakan nanti dokumentasi atau ini birokrasi yang berkepanjangan dan berbelit-belit nanti, Ibunya. Dan agak sulit, saya sanksi kalau 2021 nantinya akan terjadi peningkatan ekspor ke negara non China. Nah, ini aja sekarang ini 2020 barusan ini kan sedang berlangsung di Barantan, rapat kita dengan Barantan juga. Kebetulan ada salah satu ketua kita yang hadir juga. Kita lihat ekspor ke negara non China sudah menurun, Ibu, dibandingkan dengan tahun kemarin 2019. Memang di satu sisi kan adanya pandemi COVID-19 ini. Pointernya Bapak Ibu, kita sekali lagi asosiasi petani sebenarnya sangat berat hati untuk teman-teman dari Kesmafed untuk melakukan audit NKV di rumah-rumah burung kami. Ini akan jadi momok atau sesuatu yang menakutkan bagi para petani di Republik ini. Saya tidak yakin mereka mau welcome kepada teman-teman dari Kesmafed. Tapi seharusnya disosialisasi mendasar dulu, Ibu. Kita rembukan dulu dengan asosiasi, kita rembukan dulu, kita sosialisasikan dulu apakah memang bisa mereka untuk menerima. Karena kalau dipaksakan hasilnya kan tidak nyaman bagi petani di Republik ini. Nah, di mana sama-sama kita ketahui 80% sarang burung yang beredar di
dunia itu berasal daripada Republik kita. Sangat sayang sekali kalau nanti para petani dipersulit untuk beroperasional, Bapak Ibu. Nanti lama-kelamaan burungnya lari ke negara tetangga, Bapak Ibu. Maskot kita sebagai salah satu pengekspor sarang burung terbesar di dunia nanti bisa diambil alih sama negara tetangga. Nah, sekarang negara tetangga malah mendukung, Bapak Ibu. Malah mendukung para petani walet. Malah memberikan pinjaman. Pemerintah mereka memberikan pinjaman kepada para petani, kepada para pengusaha yang mau membangun rumah burung walet. Nah, hal ini juga kami inginkan sebenarnya di Republik ini terjadi. Kemarin kan tempo hari juga sudah PP Hanak juga sudah memang menyikapi apa usulan Pak Menteri Pertanian. Kebetulan saya sebagai narasumber juga untuk membangun kembali 1000 rumah burung walet di Republik ini. Nah, kalau pembangunan mungkin mulai dari awal, Ibu mungkin bisa untuk melaksanakan audit NKV tersebut. Tapi kalau nantinya Ibu melaksanakan di rumah-rumah burung yang sudah jadi, yang sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah, saya tidak yakin mereka mau welcome kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau Pak Budi Miranata selaku senior saya akan memberikan masukan kembali bagaimana sulitnya bagi para petani di Republik ini untuk mengelola rumah burung walet mereka. Dan saya tidak yakin mereka untuk welcome kepada semua orang untuk dimasuki rumah burungnya. Karena memang di rumah burung walet ada hal-hal tertentu yang memang mereka tidak ingin diekspos kepada media. Sementara itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Lain-lain kita akan komunikasi kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel atas tanggapannya. Baik, dengan adanya beberapa tanggapan dan masukan ini kami menjadi semakin terbuka ya bahwa sebenarnya Permentan 11 2020 ini belum diterima atau dicerna secara utuh oleh teman-teman pelaku usaha. Jadi kalau tadi ada kekhawatiran takut waletnya lari, takut istilahnya ada hal-hal di dalam unit usaha itu yang istilahnya itu adalah rahasia perusahaan yang tidak boleh terpaparkan dan lain-lain yang bisa diekspos atau diketahui. Nah, mungkin nanti ada waktu kita diskusi khusus barangkali untuk bagaimana audit di rumah walet. Nah, sebenarnya kalau dikatakan bagaimana proses sertifikasi NKV di rumah walet, prosesnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh karantina untuk registrasi. Justru untuk sertifikasi nomor kontrol veteriner untuk rumah walet, kami melihat bahkan lebih safe untuk pelaku usaha sendiri karena kita memberi peluang, memberi ruang untuk penilaian di lapangan itu tidak harus masuk rame-rame ke dalam melihat atau seperti apa, tapi justru kita menekankan bagaimana praktek izin sanitasi dilakukan, sarana prasarananya memenuhi, kemudian higien personalnya jalan, kira-kira seperti itu. Nah, audit NKV juga mungkin yang sudah pernah kami audit di mana ya? Kita pernah melakukan itu bisa dilakukan secara daring juga, artinya setelah audit administrasi, data umum, data khusus, untuk wilayah-wilayah yang mungkin tidak bisa kita masuk atau seperti apa, masih terbuka untuk pelaksanaan secara daring. Artinya yang nggak harus auditor yang melihat ke dalam seperti apa. Sekarang ada kemudahan teknologi, Pak. Jadi kita hanya memastikan sebenarnya, tidak harus, yaitu yang saya bilang memastikan prakteknya itu sesuai dengan persyaratan. Dan NKV ini tujuannya adalah untuk menjamin mutu dan keamanan. Jadi artinya tidak ada kontaminasi, tidak ada kemungkinan penyakit atau cemaran yang akan ada di produk. Seperti itu Pak Daniel. Jadi sebenarnya kan itu ya, tak kenal maka tak sayang Pak. Mudah-mudahan ya, nanti dengan mohon izin berbicara kembali Ibu. Nah, itu kan rumah burung walet.
nanti teman-teman dari pengepul mungkin Pak Yakob juga bisa memberikan masukan. Ini juga harus diberikan gambaran dulu apa yang mau diaudit. Ya. Kalau kalau di pengepul, apakah memang apa yang harus menjadi ketentuan? Nah, di petani apa yang harus menjadi ketentuan? Kalau Ibu tadi mengatakan bahwasanya tidak harus langsung masuk ke lokasi, tidak harus masuk ke rumah burung, memungkinkan para petani walet mau. Tapi ya makanya harus disosialisasikan dulu, diberikan dulu pemaparan apa, nanti kami akan sosialisasikan Ibu. Ya. Karena saya yakin Daniel, tapi masih tidak satu hal kita sepakat dulu ya Pak, tak kenal maka tak sayang. Itu sudah betul. Ya, baik. Nah, saya sampaikan ya untuk